Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Bertemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi tips mengenai apakah penting mengganti media tanam pada tabulam pot atau tanaman buah dalam pot. Ini tidak hanya berlaku bagi tanaman buah, tapi juga bagi tanaman-tanaman yang lain seperti tanaman bunga dan lain sebagainya. Apakah penting mengganti media tanam pada tabulam pot ini secara berkala? Tentu saja jawabannya penting dan perlu. Alasannya apa? Media tanam yang ada di dalam media pot ini lama-kelamaan sumber nutrisinya akan terkikis atau habis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lama-kelamaan media tanam yang terkena hujan, terkena panas matahari, lama-kelamaan akan mengeras atau bangkak. Nah, ini ketika tidak kita ganti akan menyebabkan tanaman tidak produktif atau kurang produktif. Maka dari itu kita perlu melakukan peremajaan, mengganti media tanam. Belum lagi ketika musim hujan, ini terkena hujan tiap hari, lama-kelamaan ini juga akan larut, akan berkurang tanahnya atau media tanamnya, karena di bawah pot ini pasti ada lubang-lubangnya. Nah, ketika musim hujan pasti akan berkurang, itu pasti ya, sudah pasti. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dengan tabulam pot sebanyak ini kita perlu melakukan penggantian semuanya? Tentu saja perlu, karena ini sekali lagi penting ya. Tapi sebanyak ini tentu saja kita memerlukan tanah yang banyak, memerlukan kompos yang banyak, pupuk kanda yang banyak, dan juga tenaga yang ekstra. Nah, di sini biasanya saya melakukan penggantian media tanam ini hanya 1 kali 1 tahun, karena memang perlu tenaga yang ekstra dan perlu tanah yang banyak. Nah, kali ini belajar dari pengalaman, saya sudah tidak perlu lagi mengganti media tanam secara full atau secara lengkap. Kita mempunyai cara, yaitu setiap kali kita mempunyai sampah dapur seperti ini, semisal kulit telur yang kita hancurkan, kemudian sampah kulit bawang merah dan bawang putih kita kumpulkan. Nah, katakanlah 1 bulan selalu kita tambahkan ini ke dalam media polybag ini. Lama-kelamaan juga ini akan penuh kembali tanpa harus mengganti secara penuh, dan kebutuhan nutrisi juga akan bertambah terus karena kita tambahkan bahan-bahan organik tadi seperti kulit telur dan kulit bawang merah. Nah, langsung saja teman-teman, daripada capek-capek mengganti media tanam yang jumlahnya banyak ya di dalam polybag ini, kita hanya perlu memberikan atau menambahkan bahan-bahan organik di atasnya. Nah, langsung saja saya akan menambahkannya. Silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai.
Nah teman-teman, ini sudah kita taburkan semuanya. Masing-masing tabu lampot ini sudah kita tabur menggunakan sampah dapur ya teman-teman ya. Sudah semuanya. Nah ini akan lebih menghemat tenaga, juga menghemat media tanam. Ini sangat efektif sekali. Otomatis ini sudah bertambah ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan informasi bahwa kandungan dari kulit telur ini banyak mengandung kalsium. Kemudian kulit bawang merah dan kulit bawang putih ini banyak sekali mengandung unsur organik ya, seperti kalsium, kalium, kemudian magnesium, vitamin B1 dan lain sebagainya. Nah, penambahan ini sudah melengkapi kebutuhan nutrisi dari tanaman ini. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Dan ini kedepannya kita akan tambahkan lagi, mungkin 1 bulan mendatang kita akan tambahkan lagi dengan bahan-bahan organik. Demikianlah teman-teman tips dari saya mengenai peremajaan media tabu lampot atau peremajaan media tanam pada tabu lampot. Sekali lagi, kita tidak perlu membongkar tanah mengganti secara keseluruhan karena itu pasti akan melelahkan. Selain itu juga akan banyak membutuhkan tanah, banyak membutuhkan kompos dan pupuk kandang. Tips dari saya cukup simple, cukup mudah. Kita hanya perlu menambahkan bahan-bahan organik yang berasal dari sampah dapur secara berkala. Insya Allah 1 bulan ke depan saya juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kita melakukannya secara berkala. Dengan adanya trik seperti ini, secara otomatis tabu lampot sudah mengalami peremajaan dan kebutuhan nutrisi pada tanaman sudah kembali tercukupi. Demikianlah teman-teman tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.